historik terjadi pada tanggal 22 Oktober, yaitu dicetuskannya resolusi jihad. Suatu peristiwa sejarah yang kita tahu kemudian bahwa berkat resolusi jihad itulah negara Kesatuan Republik Indonesia ini alhamdulillah masih ada sampai sekarang. Coba kita bayangkan, kalau saja Bung Karno tidak curhat melalui utusannya kepada Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari tentang situasi genting yang diprediksi akan segera terjadi beberapa hari ke depan. Kalau saja Bung Karno tidak bertanya dan meminta fatwa kepada Hadratus Syekh bagaimana hukumnya membela dan mempertahankan kemerdekaan, apakah juga tergolong sebagai bagian dari ibadah? Karena Indonesia itu bukan negara Islam dalam pengertian secara akademik. Kalau saja Bung Karno ketika itu tidak meminta pandangan dan fatwa Hadratus Syekh, dan Hadratus Syekh tidak memberikan pandangan apalagi dalam bentuk fatwa, mungkin agresi yang dilakukan oleh Belanda ketika itu tidak akan mendapatkan perlawanan apa-apa, karena memang dari segi persenjataan, dari segi alutsista militer, kita waktu itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan persenjataan yang dimiliki oleh sekutu yang datang melakukan agresi ke negara kita, karena mereka memang belum mengakui pekan sebelumnya. Kalau tidak ada itu semua, mungkin proklamasi yang dinyatakan 17 Agustus itu hanya sebatas proklamasi yang usianya tidak seumur jagung. Itu hanya tenggelam dalam sejarah, dan kemudian Indonesia kembali menjadi daerah jajahan dari sekutu yang mungkin saja itu dibagi-bagi. Jawa itu mungkin miliknya Inggris, kemudian Kalimantan itu miliknya Belanda, kemudian Sulawesi itu mungkin miliknya Portugis, dan begitu seterusnya. Untunglah sejarah kita tidak seperti itu. Untunglah kemudian Bung Karno mengutus orang percayanya untuk swan ke Hadratus Syekh, menyampaikan perkembangan bahwa ini agak-agaknya akan ada agresi militer, agak-agaknya akan ada serangan dari tentara sekutu untuk kembali menduduki wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa pendapat Hadratus Syekh tentang hal ini? Apakah umat Islam yang berjuang juga dapat dihukumi sebagai berjihad dan mendapatkan pahala karena ini bukan mempertahankan agama tetapi mempertahankan negara? Atas permintaan fatwa dari Bung Karno itulah kemudian Hadratus Syekh melakukan ijtihadnya yang kemudian melahirkan fatwa jihadnya, dan kemudian dikukuhkan dalam bentuk resolusi jihad secara formal oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan itulah yang kemudian mengubahkan semangat dari para pejuang-pejuang kita yang kemudian merasa bahwa ini bagian dari
perjuangan yang didasarkan dari semangat keberimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkobarlah peperangan di Surabaya. Maka terjadilah perlawanan yang luar biasa, sampai Jenderal Malabi pun dinyatakan meninggal di itu. Sebuah perlawanan yang kalau mengukur logika semata-mata itu rasanya tidak masuk di akal, karena sekutu datang dengan persenjataan yang lengkap dan dilawan oleh perlawanan rakyat semesta hanya dengan Allahu Akbar oleh Bung Tomo dan persenjataan ala kadarnya bambu runcing dan segala persediaan yang ada waktu itu. Inilah yang kita peringati sekarang sebagai Hari Santri. Sekali lagi, peringatan Hari Santri itu adalah sesuatu yang sangat strategis, sesuatu yang memastikan keberlanjutan dan keberlangsungan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadratus Syekh mengeluarkan fatwanya bahwa kita wajib hukumnya untuk turun melawan penjajah pada radius masa Fathul Qasr untuk berjuang mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.